kelas 10 Merdeka 2 bukan untuk mengajar seperti biasanya, karena ini adalah hari pertama kita bertemu di semester ini. Olehnya itu ada hal-hal yang perlu kita sepakati, ada hal-hal yang perlu kita bicarakan terkait dengan bagaimana penerapan dan pengelolaan kelas kita ini. Apakah kalian mau kelas kita jadi lebih baik? Mau. Ya, terima kasih. Nah, pada hari ini saya belum mengenal satu persatu ya, belum. Tapi kan waktu LKS kemarin, waktu latihan apa kemarin? PLS kemarin sudah kenal saya. Ini sudah saya tahu juga. Ada Nirna, ada Patri, ada Rival, ada Chelsea, ada Chelsea, mirip namanya Chelsea dengan Chelsea. Ada juga Edi, ada Nina, ada Raffi, ada Cindy, ada Sila, ada Rati. Saya sudah kenal semua ya. Oke. Pertanyaannya, Pak Guru mau apa di sini? Anda sudah tahu bahwa saya wali kelas kalian? Sudah. Oke. Alhamdulillah. Karena kemarin kan sudah diperkenalkan dan sudah tertulis juga. Baik, di sini saya sudah menulis apa yang akan kita lakukan hari ini. Yang akan kita lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas di kelas 10 Merdeka 2 ini. Nah, kesepakatan-kesepakatan yang kita sudah buat ini menjadi pegangan kita yang kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Biasanya kalau disuruh sama orang berarti kita tidak mau mengikuti apa yang disuruh sama orang. Nah, ini kita sendiri yang berjanji, kita sendiri yang membuat kesepakatan, berarti itu lahir dan terpatri di dalam diri kita untuk dilaksanakan. Begitu ya? Ya. Oke. Yang pertama adalah menulis kesepakatan yang tidak boleh dilakukan di kelas. Misalnya, apa misalnya? Tidak boleh? Terlambat. Apakah terlambat perbuatan yang baik? Ya. Oke. Nah, contoh tadi, tidak boleh terlambat. Yang kedua adalah menuliskan kalimat positif dari kesepakatan kelas yang sudah ditulis. Kalau tadi tidak boleh terlambat, apa kalimat positifnya kira-kira? Tepat waktu. Harus datang tepat waktu. Nah, olehnya itu kalau begitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan apa yang muncul dalam diri kita ketika kita tidak boleh terlambat, kemudian kita harus tepat waktu? Keyakinan apa yang tertanam dalam diri kita? Disiplin. Oke, kalau begitu kita ada masalah. Untuk lebih bagusnya mungkin supaya bekerjanya lebih bagus, kita kerjakan dalam bentuk kelompok. Jadi diskusikan dengan teman kelompokmu kesepakatan apa yang akan kita tulis. Kalian tulis, kemudian kalimatnya apa, kalimat positifnya apa, dan keyakinannya apa. Setelah selesai ditulis, perkelompok akan nanti menempelkan di papan di sini. Saya bagi kelompok ya. Mau pakai nomor atau kita pakai warna? Warna saja. Kenapa tidak kelompok? Kenapa tidak angka? Ribet ya. Oke, pakai warna apa? Siapa yang suka warna merah? Mirna, Chelsea, Safi 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Yang suka warna putih? Nah, yang tidak suka warna putih dan tidak suka warna merah nanti gabung saja di warna merah ya, di warna putih ya. Boleh? Oke, kalau begitu saya bagi di sini warna merah kelompoknya, di sana warna putih. Silakan duduk di kelompoknya sesuai dengan warnanya. Yang pertama dilakukan adalah menulis kesepakatan yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Oke. Sudah selesai ya? Iya, Pak. Oke, kalau begitu tadi mana tim putih? Nah, yang duluan menempel ke sana adalah tim putih. Silakan.
sudah ya. Tim merah mau semuanya naik juga nggak apa-apa, mau mewakili silakan. Silakan naik tim merah. Tim merah di sini saja ya, tempel di sini saja ya. Karena tadi saya siapkan situ, tapi di sini bisa di sini. Oke. Ya silakan. Di bawah ya. Di bawah. Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah selesai, mohon saya satu orang dari tim merah mana? Terang wakilnya satu. Laki-laki. Rival sini. Ya, tadi temanmu dari tim merah akan membacakan hasil pekerjaan keyakinan kelas yang ditulis oleh tim putih. Silakan rival ya. Oke. Ada berapa? 10 ya? Silakan dibaca. Yang pertama, dilarang terlambat. Kedua, dilarang membuang sampah. 3, dilarang kurang ajar. 4, dilarang keluar masuk saat menjelaskan. 5, dilarang mencontek. 6, dilarang merusak properti kelas. 7, dilarang memakai aksesoris di luar dari atribut sekolah. 8, dilarang membuat kerusuh. 9, dilarang membuli teman. 10, dilarang makan dan minum saat guru menjelaskan. Berapa? Oke, baik. Sudah ya, tepuk tangan dulu untuk rival. Ya, terima kasih rival, silakan duduk. Kemudian dari kelompok tim putih, silakan tim putih membacakan hasil pekerjaan dari kelompok merah. Yang dibacakan adalah keyakinannya. Ya. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Kedua, menghargai orang lain. Ketiga, menghargai guru. Keempat, sopan santun. Kelima, disiplin. Keenam, sopan santun. Ketujuh, disiplin. Kedelapan, disiplin. Kesembilan, disiplin waktu. Kesepuluh, disiplin waktu. Ya, tepuk tangan buat. Oke, terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Selsi Aulia dari 10 Merdeka 2. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas sangat senang karena semua siswa bisa menyepakati kesepakatan tersebut. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas, perasaan saya sangat baik. Menurut saya sangat bagus. Kenalkan, nama saya Rival dari 10 Merdeka 2. Mengapa kesepakatan kelas itu penting? Karena agar kelas ini menjadi lebih baik. Menurut saya, kenapa kesepakatan kelas itu penting? Supaya suasana di kelas terasa nyaman. Agar siswa di dalam kelas tidak melanggar peraturan. Assalamualaikum. Pak Guru, bisa saya masuk? Masuk. Kapan bisa tadi Pak Guru? Dilan. Iya. Duduk. Dilan, kamu tahu tidak kenapa saya panggil ke sini? Sudah tahu Pak. Tahu. Ya. Tadi ada laporan dari Ibu Cindy, guru privat hari ini,
bahwa kamu hari ini terlambat hadir di sekolah dan tidak apel pagi. Betul? Ya Pak. Kenapa kamu bisa terlambat? Ketiduran Pak. Ketiduran? Ya Pak. Kenapa bisa ketiduran? Karena tadi malam sama ini Pak Guru. Oh, main game. Iya. Memang main game sampai jam berapa itu? Karena sarapan dulu sampai 1:30 Pak Guru. Oh, siswa itu tidak boleh bermain game. Boleh main game boleh, tapi tidak boleh main game sampai pada 1:30 baru tidur. Karena besok pagi kita mau pergi sekolah. Berarti kamu tidak sholat subuh. Saya sempat Pak Guru sholat subuh karena masih mengantuk Pak Guru. Karena itu kamu tidur jam 2. Dan itu perbuatan yang kamu lakukan hari ini menurut kamu benar atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Itu juga bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan yang kalian sudah buat di kelas. Kalau menurut kamu nilai-nilai apa yang kamu sudah langgar kasus ini? Kedisiplinan Pak. Oh, tidak disiplin. Ya Pak. Oke, nilai. Melanggar itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu kalau terus-menerus kita langgar apa yang sudah menjadi keyakinan dalam diri kita. Nah, karena hari ini mungkin baru pertama kali saya dengar kamu ini ada laporan kamu datang terlambat. Kamu mau memperbaiki? Sama Pak. Sebagai siswa, yang pertama kita tidak boleh mengabaikan kedisiplinan itu. Harus datang tepat waktu karena kita diikat oleh aturan di sekolah. Nah, berikutnya tidak boleh lagi lakukan begitu. Ya Pak. Ya. Hari ini mata pelajaran sekarang apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada tugasnya? Ada Pak. Sudah dikerja? Ya Pak sudah. Tidak boleh lagi melanggar. Tidak boleh lagi kamu terlambat. Saya harap tidak ada lagi laporan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang kamu lakukan. Itu hari ini baru kamu lakukan dan itu melanggar, betul-betul melanggar keyakinan kamu. Ya Pak. Oke, kalau begitu silakan masuk di kelas dan tidak boleh lagi ada masalah biasa dengan mereka. Ya, kerjakan tugasmu kalau ada dari gurunya. Ya Pak. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum. Salam, masuk. Duduk. Rizka, kamu sudah tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Nah, ini kamu kenal? Kenapa? Nah, ya. Jadi tadi ada, saya langsung saja ya. Ada laporannya si Anawula, katanya dia tersinggung sampai dia menangis gara-gara kata-kata kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Pak Guru, pada saat kita lagi tiket, kita sudah selesai tiket, dan baru Pak Guru datang. Dia tidak bantu kita tiket kelas, sudah terlambat Guru. Tidak datang Guru. Tidak pikir tidak menyapu. Iya Pak. Tapi katanya tadi dia bilang dia mengatur kursi. Dia tidak menyapu tapi dia atur kursi. Betul itu? Ya betul Pak. Oke, gini. Kesalahan yang dilakukan oleh Anawula itu juga keliru. Anawula, ya, keliru. Seharusnya kalau memang jadi hari ini adalah hari tiket kelasnya kalian,
maka sebaiknya juga kerjasama dengan Rizka, dengan teman yang lain yang piket hari ini. Nah, kenapa kamu terlambat tadi? Tadi kendaraan saya bocor bannya. Oh, bocor banget. Tapi apel ya? Apa Pak? Berarti yang salah adalah cara mengomunikasikannya sama teman. Ya, mungkin tadi kalau kamu tanya Anaula kenapa bisa terlambat, tidak ikut menyapu, karena pasti tidak akan terjadi seperti ini. Nah, saya dengar tadi kamu kata-katanya kasar sama dia, bahkan keluarkan bahasa-bahasa yang tidak senonoh, dan itu sebenarnya melanggar keyakinan kelas yang kalian sudah sepakati. Nah, berkata-kata tidak senonoh, berkata-kata kasar, menurut kamu baik tidak? Tidak Pak. Kalau kamu ada di posisi dia, mau tidak di kasar sama kamu? Tidak Pak. Berarti nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar? Sopan? Nah, sopan. Apa yang kamu lakukan sopan tidak? Tidak Pak. Nah, tidak sopan. Nah, olehnya itu mungkin kesal boleh, tetapi sebaiknya dikomunikasikan dengan temanmu, karena dia mungkin punya alasan juga kenapa dia terlambat. Jangan langsung marah-marah sama temanmu. Itu salah tuh. Salah Pak. Nah, salah. Kamu mau minta maaf sama Anaula? Iya Pak. Nah, Anaula juga mau minta maaf sama. Ya, saya ingatkan kalian juga bukan hanya Rizka. Anaula juga kalau ada masalah sampaikan ke Anaula dengan baik atau sama temanmu yang lain. Supaya dikomunikasikan dengan baik-baik, tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Ya, intinya adalah kalau kita ingin dihargai sama orang, maka hargai juga diri sendiri. Kalau kita mau hargai diri sendiri, dihargai sama orang lain, maka kita juga menghargai orang lain. Begitu ya. Oke, kalau begitu, kalian setelah ini ada mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada tugas yang bahasa ini? Ada Pak. Sudah dikerja. Sudah. Kalau begitu, saya mau lihat kalian selesaikan masalah di sini. Keluar dari sini kalian sudah tidak ada masalah. Bapak tidak mau lagi dengan masalah. Oke. Mau minta maaf sekali lagi? Mau Pak. Oke. Bagaimana cara saya lihat? Ya. Mau Pak. Oke. Oke, silakan duduk kembali. Sekali lagi, saya tidak mau lagi dengar ya.